Ibu kalau boleh tahu namanya siapa sih? Kristiani Bu ya. Kita 30 tahun ya. Izin dulu Bu ya, perkenalkan nama saya Tika. Jadi kita mau kasih penjelasan sedikit mengenai obat herbal. Intinya biar masyarakat tuh bisa membedakan obat herbal yang boleh dikonsumsi sama yang nggak boleh dikonsumsi ya Bu. Karena kan sekarang sudah marak ya obat herbal yang dijual di online, yang dijual di toko obat ya. Nah, efek sampingnya yang bahaya dikhawatirkan ya. Kalau masyarakatnya sudah konsumsi bertahun-tahun. Nah, jadi kan obat herbal yang pasti ibu tahu tuh kan kayak kunyit, jahe, bis kucingnya yang diminum hari-hari kayak gitu tebusan. Nah, biasanya kan dipakai untuk pengobatan sama untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Nah, tapi karena sekarang kan sudah modern, obat herbal itu sekarang sudah dikemas oleh pabrik kayak sekarang bentuk kapsul, bentuk jamu, bentuk teh, ada yang bentuk sirup juga. Fungsinya kurang lebih sama ya. Nah, tapi obat herbal itu ada yang legal sama yang ilegal Bu. Yang bahaya kan pasti yang ilegal ya. Nah, kurang lebih kalau ciri-cirinya obat herbal ilegal tadi Bu, biasanya di kemasannya tidak mencantumkan nomor BPOM-nya, nomor izin edarnya. Nah, biasanya juga tidak mencantumkan komposisi bahan sama tanggal kadaluarsanya. Jadi situ nggak tertulis isi-isinya apa aja, misalnya apa ada kunyit, sama tanggal kadaluarsanya nggak ditulis. Jadi ibu nggak tahu ini sudah bisa masih boleh dipakai atau enggak. Nah, dikhawatirkan kalau nggak mencantumkan komposisi tadi, takutnya bukan bahan alami yang ada, takutnya malah bahan-bahan yang sudah berbahaya atau obat-obat dosis tinggi, kayak misalnya paracetamol dosis tinggi ya Bu ya. Nah, biasanya juga Bu, ciri-cirinya tuh iklannya berlebihan. Sering kan kayak di radio ya, misalnya obat ini bisa menyembuhkan jantung hipertensi ya, berlebihan. Nah, biasanya juga obat-obatnya ada. Nah, kemudian juga biasanya Bu, banyak dijual secara online kalau sekarang, di TikTok, di Shopee ya. Nah, kemudian juga biasanya di kemasannya tidak tertulis PT-nya, jadi tidak tertulis misalnya PT Sido Muncul, PT Angkasa, di kemasannya nggak tulis biasanya Bu. Nah, kemudian biasanya bentuk, warna, dan rasanya mencurigakan. Jadi warnanya biasanya Bu terlalu terang, misalnya terlalu merah, terlalu hijau. Itu biasanya karena menggunakan pewarna tekstil untuk kain-kain itu ya Bu. Nah, kemudian juga baunya sama rasanya terlalu tajam. Itu juga karena bahan kimianya biasanya terlalu menyengat baunya itu Bu. Kayak bau jamu terlalu menyengat tapi biasanya. Kemudian biasanya dikemasnya secara tidak profesional, maksudnya kemasannya itu kayak cuma polosan aja, kayak kantong-kantong bening, ada labelnya, atau botol-botol kecil tanpa label. Itu biasanya juga harganya ilegal. Nah, kemudian biasanya Bu harganya juga terlalu murah, 25.000 ya, 30.000, 50.000. Kan masyarakat pasti tergiur harga-harga murah ya. Nah, itu juga ada, tapi malah itu bahan kimia berbahaya. Nah, kemudian juga biasanya kalau dijual online tuh Bu, testimoni kan sering ada ya. Itu testimoninya juga biasanya palsu Bu, kayak cuma dibuat-buat aja, itu biasanya cuma screenshot WA, itu biasanya juga palsu. Nah, sebenarnya kan dikhawatirkan itu efek sampingnya, apalagi dikonsumsinya bertahun-tahun, berbulan-bulan ya, karena nggak tahu dan ngerasa cocok, apalagi harganya murah. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau dikonsumsi sudah lama tadi Bu, bahan kimia yang berbahaya tadi biasanya merusak ginjal sama hatinya. Jadi pasien itu badannya kadang bengkak-bengkak. Biasanya juga menyebabkan kanker hati, hatinya bengkak itu Bu, badannya jadi kuning, matanya jadi kuning. Itu biasanya sudah merusak hati sama ginjalnya. Kemudian juga biasanya juga gangguan pencernaan, biasanya timbul rasa mual, muntah, ada juga perutnya jadi buncit. Itu bahaya juga, takutnya malah memperparah penyakit. Nah, terus bisa juga menyebabkan alergi berat Ibu, kadangnya badannya lebam-lebam, atau malah timbul sesak napas juga. Itu biasanya reaksi alergi obatnya karena dikonsumsi terus kan. Nah, kemudian juga biasanya lebih berbahaya lagi kalau dikonsumsi bareng obat dokter Bu. Misalnya pagi sudah minum obat dari dokter nih untuk darah tinggi, terus nanti siang minum obat herbal. Nah, itu malah memperparah penyakit sama mengurangi fungsi obat dari dokter tadi. Nah, kemudian juga dia juga bisa menyebabkan kecanduan Ibu, karena dikonsumsinya kan sudah terus menerus. Jadi timbul rasa kecanduan. Misalnya hari ini minum, besok nggak minum, biasanya timbul rasa gelisah, pusing juga, jadi resah itu karena nggak minum obat tadi ya. Jadi misalnya Ibu kalau mau beli obat herbal boleh Bu ya, tapi kalau misalnya lebih bagus beli di apotek, karena kalau di apotek ya sudah pasti pengawasan apoteker, itu juga lebih bagus lagi konsultasikan sama dokter. Jadi kan jelas kan penyakitnya apa, obatnya tadi apa ya. Nah, mungkin itu aja Ibu. Sampai sini yang bertanya kan Ibu nggak ada ya? Itu aja Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Semoga cepat sembuh Ibu.